Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman, rekan-rekan guru yang hari ini sudah hadir. Salam sehat dan sejahtera selalu. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi atau sharing sedikit ya tentang kegiatan AKM yang kemarin sudah diikuti dan mungkin teman-teman di sini juga akan ada yang baru mengikuti kegiatan AKM, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di sini saya akan minta izin mau share beberapa slide tentang AKM. Ya, di sini sudah terlihatkah teman-teman? Sudah, Oke, masih hitam nih. Nah, udah. sudah terlihat? Sudah. Oke, Sudah. baik. Nah, ini adalah kegiatan pengimbasan program guru belajar seri AKM yang akan saya sharing. Saya sendiri bernama Hilma Miranda. Oke, langsung aja ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau baru akan tahu apa itu AKM. Oke, bentar. Oke, AKM itu apa ya? AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Artinya, AKM ini merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah SD, SMP, SMA, atau yang setingkat SMK, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada AKM itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, untuk apa sih AKM ini biasanya kita lakukan atau kita ikuti? Nah, tujuan dari program guru belajar seri AKM ini antara lain ada beberapa poin di sini. Singkat saja, pertama untuk memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Lalu menganalisis contoh asesmen literasi, membaca pada asesmen kompetisi minimum. Lalu juga menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Kemudian membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini teman-teman, nanti jika teman-teman sudah mengikuti atau sudah melakukan AKM, nanti akan ada kegiatan pengimbasan yang mana nanti kita akan mengajak beberapa rekan kerja guru yang nanti mereka juga akan melakukan AKM. Oke, selanjutnya. Siapa aja ya yang bisa mengikuti AKM ini? Nah, untuk AKM ini sendiri bisa diikuti oleh semua guru, seperti tingkatan SD, SMP, SMA, atau SMK. Juga bisa untuk kepala sekolah, SD, SMP, dan SMA, serta peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat. Ya, seperti PKBM, sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK. Lalu juga untuk guru atau rekan guru yang sudah memiliki akun SIM PKB. Itu ya teman-teman, siapa saja nanti yang bisa mengikuti program guru belajar atau seri AKM ini. Oke, next. Nah, pada program ini kita akan belajar mengenai ada 5 hal. Pertama yaitu konsep asesmen nasional, ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu teknik pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga adalah butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Yang keempat adalah butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, inilah 5 program yang akan dipelajari saat di AKM nanti. Oke, next. Nah, manfaat dari asesmen nasional ini antara lain pertama adalah untuk melihat potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah setempat. Nah, yang kedua itu umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau di daerah. Lalu yang terakhir adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah setempat. Oke, next.
asesmen nasional ini mencakup ada 3. Pertama yaitu asesmen kompetensi minimal atau yang disingkat dengan AKM. Nah, di AKM ini sendiri ada 2 aspek. Pertama, nanti akan dilihat dari asesmen literasi membaca. Biasanya ini untuk soal membaca. Di soal membaca ini biasanya akan ada 4 aspek. Pertama, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Nah, nanti ini biasanya di dalam contoh soal akan dimasukkan 4 aspek ini. Nanti setelah ini akan ada beberapa contohnya. Lalu untuk AKM sendiri ada untuk asesmen numerasi. Biasanya ini lebih ke berhitung. Nah, di dalam hal berhitung ini akan mencakup atau memasukkan 3 aspek, yaitu pertama memahami, mengaplikasi, lalu bernalar. Nah, inilah yang ada di dalam AKM untuk contoh-contoh soalnya nanti. Itu yang pertama AKM, lalu nanti ada survei karakter. Selain survei karakter juga nanti ada survei lingkungan belajar ya. Jadi inilah teman-teman sekalian rekan kerja untuk beberapa contoh asesmen nasional yang nanti akan diterapkan pada lingkungan sekolah masing-masing. Oke, lanjut. Nah, berbasis komputer dan bersifat adaptif ya. Jadi untuk AKM ini sendiri, jadwal pelaksanaannya nanti akan dijadwalkan. Nah, biasanya nanti dijenjang sesuai dengan tingkatannya. Untuk SD atau yang setingkat dengan MIN atau paket A atau ULA, biasanya hari pertama itu ada tes literasi selama 75 menit ya. 75 menit, mereka akan ada juga survei karakter selama 20 menit. Lalu nanti di hari keduanya masih tingkat SD, tes numerasinya juga sama seperti literasi tadi selama 75 menit. Lalu untuk survei lingkungan belajarnya selama 20 menit. Nah, ini adalah untuk jadwal pelaksanaan AKM-nya nanti ya, asesmennya di tingkat SD. Lalu kita beralih ke jadwal pelaksanaan di tingkat SMP atau MTS, paket B atau WUTSA, lalu SMA, SMK atau madrasah aliyah yang setingkat dengan paket C atau uliah. Nah, kalau untuk pelaksanaan sendiri di hari pertama ini, tes literasinya tingkatan SMP SMA ini adalah selama 90 menit untuk yang literasi. Lalu untuk yang numerasinya adalah 90 menit. Kemudian untuk survei karakternya sendiri selama 30 menit dan untuk survei lingkungan belajarnya selama 30 menit. Jadi ini adalah gambaran untuk jadwal pelaksanaan asesmennya menurut tingkatan levelnya nanti di sekolah masing-masing. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh teman-teman dari yang tadi asesmen kan ada 2, ada bentuknya yang literasi dan numerasi. Kebetulan di sini saya akan memaparkan yang literasi ya. Nah, ini ada contoh dari beberapa bentuk soal literasi. Bisa diperhatikan di sini. Di sini ada mengidentifikasi topik atau fokus pembahasan pada teks informasi yang sesuai jenjangnya. Nih, biasanya nanti kalau sudah ada seperti ini, nanti tinggal kita klik beberapa jawabannya. Jadi, literasi ini benar-benar kita memahami sekali bagaimana redaksi dari pola pertanyaan tersebut. Jadi benar-benar kita harus tahu, menurut kamu mana judul yang paling cocok untuk tulisan itu. Jadi nanti akan seperti ada redaksi, lalu di sini ada pilihan jawabannya. Kalau untuk soal itu menuju ke topik atau fokus, jadi kita tinggal melihat, oh berarti dimintanya itu tentang judulnya dari si soal. Lalu contoh soal berikutnya yang ini nih. Membandingkan hal-hal utama dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Contoh soalnya sama, klik pada pilihan jawaban yang tepat. Apa kegiatan Sukma dan Trisna sebelum pergi ke lapangan untuk mencari serangga? Nah, biasanya nanti di sini ada teks bacaan dulu, jadi di sini nanti kita bisa menganalisa. Lalu nanti dicoba untuk mencari jawaban yang sesuai, karena yang dibintanya adalah membandingkan hal-hal ya. Yang kelima, seperti ini contoh soal literasinya. Menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, biasanya ini dilampirkan dengan gambar. Jadi di dalam soal itu nanti ada seperti menganalisa dan memahami gambar. Oke, masih ada contoh satu lagi. Seperti ini. Mela mempunyai teman baru di kelasnya, namanya Arini. Mela ingin mengajak Arini bermain sepeda di taman kota. Sayangnya Arini belum tahu letak taman kota. Kemudian Mela membuat sebuah denah untuk Arini. Nah, nanti biasanya kita akan klik jawabannya seperti ini.
Nanti di situ terlampir, menurut denah tersebut, di mana letak taman kota A, B, C. Jadi di sinilah nanti jawaban yang betulnya itu bisa kita lihat dari redaksi wacana soal yang bentuk literasi seperti ini. Oke, oh sorry. Contoh yang terakhir ini. Nah, kalau contoh terakhir ini seperti wacana, lalu nanti akan ada lampiran gambar untuk menarik dalam bentuk soal literasinya. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini. Nah, ini biasanya lebih ke soal atau cerita fiksi. Ini untuk contohnya menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya ya. Jadi nanti di sini diperhatikan dulu wacana sama gambarnya. Lalu apakah tindakan yang dilakukan anak itu tepat? Ini biasanya nanti ada acuannya dari si cerita ini. Nah, disinilah jawabannya yang nanti kita harus menganalisa, memahami, dan juga harus benar-benar tahu bagaimana kita memilih jawaban yang dalam bentuknya literasi. Oke, terima kasih teman-teman, rekan-rekan guru semuanya atas waktunya. Mudah-mudahan acara sharing kita untuk berbagi kegiatan AKM bisa berguna. Buat teman-teman yang baru akan melakukan AKM bisa juga mengaplikasikannya seperti yang tadi sudah kita sharing beberapa ilmunya dan mudah-mudahan lancar juga. Terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Dilma. You're welcome. Ini stop recording ya? Nggak usah. Miss Irma nanti keluar dulu, nanti Oh gitu. record. Baik. Ya begitulah ya. Ayo Ini Miss Ais. Mas stop dulu, ini Mas stop dulu. Stop dulu.